Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khoirunisa dengan NIM 66612100044 dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen strategi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa dikenal dengan DPM PTSP Kota Serang. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Ayuning Budiati. Memasuki pada pembahasan pertama yaitu mengenai visi misi dari DPM PTSP Kota Serang itu sendiri, yang itu sesuai atau selaras dengan visi misi dari Wali Kota Serang. Di sini dapat dilihat bahwasannya visi dari DPM PTSP yaitu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya dengan misi yang pertama meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dua meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu terkait dengan analisis dari visi dan misi tersebut. Dari visi tersebut, Dari visi tersebut memang singkat tetapi sudah memiliki orientasi masa depan dengan keyword terwujudnya dan misinya yang sama halnya seperti visi sudah menggambarkan masa depan dan upaya dari perwujudan visi tersebut. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan mengenai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Serang. Tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing dan berkualitas serta berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. Terkait sasarannya yaitu ada dua juga, yaitu pertama meningkatnya iklim investasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang kedua meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang prima dan responsif melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. Terkait dengan analisis tujuan dan sasaran, bisa kita lihat di sini bahwasannya dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah selaras dengan penjabaran misi yang ditetapkan oleh DPM PTSP Kota Serang. Dan dari sasaran tersebut juga telah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, specific, measurable, attainable, reasonable, and timely. Memasuki selanjutnya yakni di sini saya telah membuat analisis IFAS pada DPM PTSP Kota Serang. Analisis IFAS sendiri itu analisis yang berkaitan dengan faktor internal yang terjadi dalam organisasinya itu sendiri, yaitu berkaitan dengan strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Nah, dapat dilihat bahwasannya pada tabel ini memuat faktor strategis, bobot, rating, dan skor. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh DPM PTSP Kota Serang itu sendiri, yang pertama yaitu adanya SOP sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme pelayanan perizinan dengan bobot 0,11 dan rating 3 sama dengan 0,33. Yang kedua, manajemen pelayanan perizinan yang dikembangkan adalah manajemen yang berbasis IT. Ini yang kemudian menjadi kekuatannya dengan bobot 0,14, rating 4, dan skor 0,56. Yang ketiga, kekuatannya terkait dengan tersedianya tenaga operasional yang terampil dan dalam mengoperasikan IT dengan bobot 0,11, rating 3, dan skor 0,3 tiga. Selanjutnya yaitu terkait mengenai tersedianya aplikasi. Jadi di DPMPTSP Kota Serang ini sendiri sudah memiliki aplikasi khusus terkait mengenai perizinan dengan namanya yaitu si Cantik Cloud untuk memudah perizinan jarak jauh dengan bobot 0,16, rating 4, dan 0,65. Dan di sini sudah ada total dari bobot itu sendiri 0,51 dan skor dari jumlah keseluruhannya itu 1,86.
Lanjut mengenai analisis selanjutnya yaitu terkait dengan weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu sarana dan prasarana yang ada di DPM PTSP Kota Serang itu sendiri kurang memadai dengan bobot 0,16, rating 2,5 dan skor 0,41. Dan yang kedua, kelemahannya itu keterbatasan anggaran yang dimiliki dengan bobot 0,14, rating 2, jadi skornya 0,27. Selanjutnya, kelemahannya itu terkait dengan kurangnya promosi dalam menarik investor. Ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran tadi dengan bobot 0,11, rating 1,5, dan skor 0,16. Dan kelemahan selanjutnya itu mengenai masih terbatasnya tenaga teknis dalam menilai izin yang masuk terkait pertimbangan menilai teknis tertentu. Dengan bobot 0,8, rating 2 dan skor 0,16. Jadi subtotalnya di sini bobot ada 0,49 dan skornya itu 1. Sehingga jika dijumlahkan keseluruhannya, jumlahnya itu antara subtotal dari kelemahan dan subtotal bobot kekuatan gitu berjumlah 1 dan skornya jumlahnya 2,86. Selanjutnya yaitu mengenai analisis EVAS pada DPM PTSP Kota Serang. Analisis EVAS sendiri ini berkaitan mengenai faktor eksternal yang terjadi di luar dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri, yang tentunya berkaitan dengan opportunities dan threats, yang itu berkaitan dengan peluang dan ancaman yang berasal dari luar. Yang pertama itu peluangnya itu pelayanan perizinan online itu bisa melalui OSS web dan si cantik cloud ini menjadi peluang mereka memudahkan gitu dengan bobot 0,16, rating 4,5 dan skor 0,71. Terus pembuatan perda perizinan dan non perizinan ini sebagai peluang juga bobot 0,08, rating 3 dan skor 0,24. Terus lokasi Kota Serang yang strategis ini menjadi peluang gitu bagi DPM PTSP Kota Serang untuk menarik para investor dengan bobot 0,11, rating 3,50 dan skor 0,37. Kemudian pembayaran retribusi izin non tunai dengan bobot 0,11, rating 3 dan skor 0,32. Dilanjut di sini ada threats atau ancaman, yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder lainnya yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan bobot 0,16, rating 2,50 dan skor 0,39. Yang kedua, perlu adanya penyesuaian antara pusat dan daerah dari tingkat kota hingga tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dengan bobot 0,11, rating 2 dan ini 0,21. Yang ketiga, ancamannya terkait dengan kesadaran masyarakatnya yang masih rendah dalam mengurus perizinan usaha. Ini bobotnya 0,13, rating 1,50 dan skornya 0,20. Dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang kadang masih banyak yang kontra terkait dengan usaha-usaha para investor yang ada di Kota Serang itu sendiri. Dengan bobot 0,16, rating 2 dan skor 0,32. Sehingga jika dijumlahkan antara sum total peluang dan ancaman bobotnya itu jumlahnya itu 1 dan skornya itu berjumlah 2,75. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.